Bab 22. Romeo meletakkan matanya ketika melihat video yang diputar di ponsel sang istri. Di sana, terlihat Alice sedang mengeluarkan gunting dari dalam saku dan mengarahkan gunting itu ke selang oksigen milik ayah mertuanya. Romeo bisa melihat dengan jelas jika Alice menggunting selang oksigen itu. Sungguh, sama sekali tidak pernah dia bayangkan jika wanita yang dulu menjadi sekretarisnya melakukan hal gila dengan berusaha membunuh seseorang. Dan orang itu bukan orang biasa. Orang itu adalah orang besar seperti Tuan Jeffrey Masahiro. Ini adalah sebuah percobaan pembunuhan. Ya Tuhan. Pekik sang dokter. Percobaan pembunuhan? Seru Romeo, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Alice, wanita yang ia kenal baik dan ramah, berusaha memutuskan selang oksigen milik Tuan Jeffrey. Apa? Tidak. Aku tidak akan membiarkan perbuatan wanita itu begitu saja. Akan kubuat kau mendapatkan balasan, Alice. Kau wanita jahat. Seru Cassandra. Romeo memeluk Cassandra, berusaha menenangkan istrinya itu. Cassandra merasa hatinya memanas setelah melihat sendiri rekaman video di mana Alice merencanakan pembunuhan sang ayah dengan cara begitu keji. Wanita itu meronta dan langsung dibawa Romeo keluar dari dalam ruangan rawat tersebut. Lepaskan Romeo, aku akan mencari Alice. Akan kubunuh wanita itu. Cukup Cassandra, jangan seperti ini. Kita serahkan semua bukti-bukti ke polisi. Biar dia diadili dengan tepat, ujar Romeo. Cassandra menatap pria itu sinis. Kenapa? Apa kau masih berusaha membela kekasihmu itu? Teriak Cassandra, yang mungkin dia sudah keceplosan karena lagi-lagi menyebut jika Alice adalah kekasih Romeo. Padahal jelas-jelas di kehidupan sebelumnya, Romeo dan Alice semakin dekat setelah kematian ayahnya. Rasa sakit hati melihat mereka semakin dekat masih bisa dirasakan Cassandra sampai saat ini. Tiba-tiba, dadanya terasa berdenyut nyeri seperti terluka karena suatu benda. Sakit itu berada tepat di mana Romeo menembak 2 kali di dada bagian kanannya. Romeo menghela nafas. Kenapa kamu selalu menyebut Alice kekasihku? Asal kamu tahu, aku dan dia hanya rekan kerja dan tidak ada kedekatan apapun di antara kita. Jelas Romeo. Ucapan Cassandra sukses membuat pria itu mengerutkan keningnya dalam. Lagi dan lagi, Cassandra selalu mengatakan jika Alice adalah kekasihnya. Itu sama saja merusak reputasinya jika ada yang sudah mendengarnya. Sudahlah, aku akan membuat laporan ke polisi untuk menetapkan Alice sebagai tersangka. Cassandra membalik tubuhnya dan akan segera pergi dari hadapan Romeo. Namun, ucapan pria itu membuat Cassandra menghentikan langkah. Kamu tidak perlu repot-repot melapor ke polisi, karena aku sudah menyerahkan semuanya pada Arnold. Jadi, sebaiknya kamu istirahat saja, ucap Romeo. Cassandra terkejut dengan ucapan sang suami. Kapan pria itu menghubungi orang kepercayaannya? Padahal Cassandra juga belum melihat Romeo memegang ponselnya sejak tadi, dan masalah sibuk menenangkan dirinya. Maksudnya, aku baru akan meminta Arnold, ujar Romeo, yang sepertinya tahu arti tatapan dari istrinya itu. Terserah. Cassandra kembali ke dalam ruang rawat sang ayah. Dia merasa begitu marah dengan perbuatan sekretarisnya itu. Sebenarnya motif apa yang membuat Alice membunuh Tuan Jeffrey? Tentu saja kali ini Cassandra akan mencari tahu. Romeo segera menghubungi Arnold untuk segera membuat laporan kepada polisi dan juga menyerahkan bukti video di ponsel istrinya. Setelah menghubungi Arnold, Romeo ikut masuk ke dalam ruang rawat ayah mertuanya untuk menemui Cassandra yang saat ini masih sangat syok. Alice terkejut ketika membuka pintu apartemennya. Wanita itu melihat 2 petugas polisi yang tiba-tiba datang berkunjung ke kediamannya yang tidak terlalu besar itu. Padahal malam ini Alice sudah berencana tidur. Dia akan melihat berita besar keesokan harinya. Alice sudah sangat percaya diri jika rencananya berhasil. Tidak ada CCTV di dalam ruangan itu, dan hal itu mempermudahkan Alice untuk melakukan rencananya. Namun, sepertinya dugaannya salah, karena kehadiran 2 polisi di apartemen itu. Ada apa ya? Kalian cari siapa? Tanya wanita itu dengan suara yang serak. Gelisah dan gugup bercampur jadi satu. Entah kenapa, Alice merasa jika perbuatannya telah diketahui. Kami diperintahkan untuk menangkap Anda, Nona Alice.
Anda dituduh melakukan percobaan pembunuhan Tuan Jeffrey Masahiro. Ceder. Bagai disambar petir di siang bolong, Alice merasa tubuhnya langsung kaku, tangan dan kakinya bergetar hebat. Matanya melotot sempurna ketika melihat surat penangkapan yang ditunjukkan kepadanya itu. Tapi Pak, bagaimana kalian bisa menangkapku jika tidak ada bukti kalau aku mencoba membunuh seseorang? Alice masih nampak membela diri. Dia tidak mau ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Usahanya akan sia-sia saja. Padahal dia sudah bisa masuk ke dalam perusahaan PT Hero dan menjabat sebagai sekretaris presidir tidaklah mudah. Rencana yang sudah dia susun semenjak kematian sang ibu dan akan membalas dendam kepada keluarga Masahiro. Tidak, saya tidak bersalah. Lepaskan. Namun, sepertinya rencana Alice harus berhenti, karena saat ini dia sudah diserah terpaksa oleh 2 petugas polisi tersebut. Cassandra menatap Alice dengan tatapan sinis. Akhirnya dia bisa membalas wanita itu di kehidupan sekarang. Jangan harap dia akan menjadi sosok wanita lemah, karena Cassandra yang dulu telah mati. Alice, aku tidak menyangka jika kamu sejahat ini. Cassandra berakting menangis, berpura-pura menjadi wanita lemah yang masih saja cengeng. Dia melakukan itu tentu saja karena di tempat itu ada Romeo dengan pengacaranya yang juga petugas polisi. Cih, kamu wanita busuk. Aku melihat senyum sinismu tadi. Jadi tidak usah berpura-pura. Cassandra mengerjapkan matanya berkali-kali agar air mata buayanya keluar demi memuluskan aktingnya itu. Apa maksudmu? Kamu yang wanita jahat. Kamu yang membunuh ayahku. Sebenarnya punya dendam apa kamu dan ayahku? Seru Cassandra. Romeo langsung memeluk Cassandra agar tidak mengamuk. Dia sangat tahu bagaimana sifat Cassandra, dan hal itu tidak luput dari pandangan mata Alice. Dia merasa sangat cemburu melihat Romeo yang begitu perhatian terhadap Cassandra. Kau tidak pernah tahu bagaimana ayahmu itu memperlakukan ayahku. Dia membuat ayahku mati. Bersambung